Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel CS Wardana 75. Coba kamu perhatiin deh belakangan ini mulai banyak barang dan jasa yang harganya turun. Contohnya nih harga penginapan, harga mobil, buku, komoditas kayak batu bara dan minyak, bahkan bahan makanan pokok. Kayak daging ayam dan telur juga harganya udah mulai turun. Mungkin dulu kita mikir, kok harga-harga naik terus sih? Berarti ekonomi kita lagi jelek ya? Coba kalau ekonomi kita bagus pasti harga-harga pada murah. Kapan ya harga barang-barang jadi murah? Nah sekarang kalau udah mulai kejadian nih harga-harga tuh udah mulai turun, tapi apa itu berarti ekonomi lagi bagus? Enggak. Justru sebaliknya, ekonomi kita tuh lagi turun banget. Dalam sudut pandang ekonomi makro, fenomena penurunan harga ini tuh namanya deflasi. Atau biasa disebut juga dengan inflasi negatif. Deflasi ini tuh kebalikannya dari inflasi. Kalau inflasi kan fenomena kenaikan harga. Deflasi ini adalah fenomena penurunan harga. Inflasi dan deflasi itu bisa berbahaya secara ekonomi kalau kadarnya udah berlebihan. Keduanya tuh bisa sama-sama nyebabin krisis ekonomi walaupun gejalanya tuh bertolak belakang. Contohnya nih, kita bisa lihat krisis ekonomi akibat hiperinflasi di Venezuela sejak tahun 2016 dan krisis ekonomi akibat deflasi parah di Amerika di tahun 1930-an. Loh, kenapa ya deflasi bisa nyebabin krisis ekonomi? Kan bagus dong kalau harga barang-barang tuh jadi murah. Dalam nilai ekonomi makro, kita tuh harus ngerti bahwa ekonomi itu nggak bisa dilihat dari sudut pandang konsumen doang, tapi dari sudut pandang produsen juga. Ingat, setiap uangnya kita belanjain adalah penghasilan bagi orang lain. Artinya apa, harga-harganya yang semakin murah ini adalah tanda bahwa penghasilan masyarakat semakin menurun. Dan kalau hal ini tuh nggak segera ditanggulangi, ini bisa berpotensi menjadi deflasi spiral yang sangat berbahaya. Sebelum aku bahas lebih jauh tentang dampak dan bahaya deflasi yang berlebihan, aku mau jelasin dulu nih akar masalahnya. Hal pertama yang mau jelasin adalah kenapa ya harga barang dan jasa itu bisa turun? Apa sih yang bikin para pedagang terpaksa nurunin harga barang dagangannya? Penyebabnya itu bisa jadi dua faktor. Yang pertama adalah ketersediaan barangnya itu berlebih, atau biasa disebut dengan oversupply. Dan faktor kedua adalah permintaan terhadap barang atau jasa itu menurun, atau biasa disebut dengan low demand, yang jelas berbahaya. Itu adalah faktor yang kedua, yaitu menurunnya permintaan dari konsumen. Penyebabnya bisa jadi macam-macam nih, tapi umumnya disebabkan karena daya beli konsumen. Yang semakin menurun, penurunan daya beli konsumen tuh bisa dipicu oleh berbagai hal nih. Bisa jadi karena peredaran uang yang mandek gara-gara ada kredit utang macet yang skalanya sangat besar seperti yang terjadi di Amerika tahun 2008. Bisa juga karena kondisi setelah perang seperti yang terjadi di Eropa tahun 1920-an, atau bisa juga gara-gara wabah pandemi seperti sekarang. Di tahun 2020 ini, terlepas dari apapun penyebab turunnya daya beli konsumen, deflasi itu bisa jadi semakin berbahaya. Kalau udah berubah menjadi deflasi spiral, di mana nih turunnya daya beli konsumen memicu lesunya transaksi perdagangan. Perdagangan yang lesu ini bikin para pengusaha tuh terpaksa menurunkan harga-harga yang turun ini, memicu kerugian bagi pemilik usaha, kerugian usaha. Akhirnya memicu PHK massal. PHK massal ini memicu pengangguran, dan banyaknya pengangguran tuh akan kembali memicu daya beli konsumen yang semakin menurun. Dan seterusnya, rantai sebab akibat ini tuh bisa terus berputar semakin parah, sehingga namanya itu disebut dengan deflasi spiral. Yang lebih parah lagi kalau penurunan ekonomi ini tuh memicu kredit macet. Baik dalam skala individu, skala perusahaan, bahkan sampai sekarang negara. Karena tentu aja nih penurunan transaksi itu efeknya bisa kemana-mana, dari penurunan penghasilan sebuah keluarga, penurunan pemasukan di perusahaan, sampai penurunan pendapatan pajak di sebuah negara. Kalau kondisi ini berlarut-larut, maka secara teknis sebuah negara tuh bisa mengalami yang namanya resesi, di mana resesi itu ditandai dengan penurunan pertumbuhan GDP atau pendapatan domestik bruto sampai ke level negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ironisnya, efek psikologis yang ditimbulin juga bisa semakin memperparah deflasi spiral yang terjadi, di mana nih masyarakat cenderung nunda belanja. Dan para pengusaha tuh nggak mau ngambil keputusan keuangan untuk menghindari risiko bisnis. Deflasi spiral yang terjadi bisa semakin parah puncak. Skenario terburuk deflasi spiral adalah kalau penurunan harga ini tuh udah sampai ke industri kebutuhan makanan pokok. Bayangin deh, gimana susahnya para petani, peternak, dan nelayan yang terus merugi. Karena harga jual produk mereka tuh murah banget, sampai-sampai mereka tuh mutusin untuk gak melihat kerja lagi dalam beberapa kasus. Bahkan ada para petani yang ngambil hasil pertanian seadanya buat kebutuhan mereka, dan sisa hasil panen itu dibakar atau dibiarin membusuk gitu aja. Karena ongkos panen dan transportasinya itu bisa jadi lebih mahal daripada harga jual yang udah terlalu murah. Kalau nggak ada hasil pangan yang diproduksi, ini tuh bisa memicu wabah kelaparan di berbagai tempat. Seperti yang sempat terjadi ketika Great Depression melanda Amerika tahun 1930-an.
Nah terus sekarang pertanyaannya, apa dong solusi yang bisa dilakuin untuk mencegah atau meredam dampak dari deflasi spiral ini? Kuncinya sebetulnya cuma satu, yaitu transaksi perdagangan tuh harus digenjot lagi supaya ekonomi bisa bangkit. Kalau transaksi perdagangan itu bisa ditingkatkan secara signifikan, ini tuh bisa memutus rantai deflasi spiral, para pengusaha bisa kembali aktif berbisnis. Para pengangguran bisa kembali dapetin pekerjaan, daya beli konsumen naik, dan transaksi perdagangan juga bisa pulih lagi. Beberapa hal yang biasanya diupayain sama pemerintah untuk membangkitkan kembali gairah ekonomi yaitu: yang pertama, nurunin tingkat suku bunga acuan sampai ke level yang sangat rendah, 0, atau bahkan negatif. Tujuannya apa? Supaya para pengusaha tuh berani buat minjem uang ke bank untuk modal usaha dan akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, nyeta uang dan uangnya disalurin ke sektor-sektor produktif yang nyerap tenaga kerja. Ini adalah kebijakan yang dilakuin pemerintahan Franklin D. Roosevelt di Amerika tahun 1930-an. Buat memerangi Great Depression dalam sejarah ekonomi, kebijakan Roosevelt ini tuh dikenal dengan nama The New Deal. Yang ketiga, Bank Sentral ngelakuin pembelian terhadap surat-surat berharga di pasar uang seperti obligasi surat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Dengan membeli surat-surat berharga, maka jumlah uang yang beredar di perekonomian tuh akan semakin banyak. Kebijakan ini kalau di Indonesia itu dikenal dengan nama operasi pasar terbuka, kalau di luar negeri biasa dikenal dengan istilah quantitative easing. Lanjut ke yang keempat, penetapan cadangan minimum atau reserve requirement policy. Yaitu dengan nurunin cadangan minimum kas yang harus dipenuhi oleh bank dengan turunnya cadangan minimum kas yang harus dipenuhi oleh bank umum. Jadi bank umum bisa nyalurin lebih banyak uang kepada para peminjam buat modal usaha. Yang kelima, meringankan tarif pajak. Penurunan tarif pajak yang itu bisa bikin masyarakat punya lebih banyak uang. Dengan lebih banyaknya uang yang dimiliki masyarakat, diharapkan hal tersebut bisa ningkatin tingkat konsumsi masyarakat. Selain kelima poin yang udah disebutin tersebut, sebetulnya masih banyak kebijakan lain yang bisa dilakuin seperti ningkatin aktivitas belanja negara, naikin upah minimum, dan lain-lain. Tujuannya itu sama, yaitu untuk membangkitkan kembali transaksi ekonomi, lapangan kerja, dan produktivitas yang sebelumnya lesu. Tapi tentu aja nggak semudah itu dalam redam deflasi spiral, resesi. Apalagi depresi ekonomi. Kalau salah mengambil kebijakan atau salah ngukur takaran, bisa-bisa malah timbul masalah baru. Seperti inflasi yang tinggi, atau bisa juga terjadi korupsi anggaran secara besar-besaran. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga harus punya pengetahuan ekonomi yang baik supaya kita tuh bisa lebih cermat dalam membuat keputusan keuangan. Sekaligus bisa mengawal pemerintah secara demokratis dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat sasaran untuk bisa menanggulangi masalah ini. Semoga pembahasan dari aku ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.